Di beberapa kota, lampu kantor mulai lebih cepat dimatikan, lembur mulai dikurangi, lowongan kerja mulai sepi, dan diam-diam banyak pekerja mulai takut kehilangan pekerjaan mereka. Bukan karena malas, bukan karena perusahaan bangkrut, tapi karena satu hal yang terus muncul di berita beberapa minggu terakhir. Rupiah terus melemah. Dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus mengalami tekanan. Bank Indonesia bahkan sempat mengambil langkah mengejutkan dengan menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah dan kepercayaan pasar. Bagi sebagian orang, angka di layar itu mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi bagi dunia usaha, angka itu bisa menentukan apakah pabrik tetap berjalan atau mulai melakukan efisiensi. Masalahnya sederhana. Banyak industri di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika rupiah melemah, biaya produksi ikut naik. Harga barang naik, tekanan operasional naik. Sementara daya beli masyarakat justru melemah. Beberapa pelaku usaha mulai khawatir kondisi ini bisa berujung pada pengurangan produksi hingga ancaman PHK jika berlangsung terlalu lama. Dan itu yang mulai membuat banyak pekerja gelisah. Di media sosial mulai banyak orang mengeluh, harga kebutuhan naik, cicilan terasa berat dan mencari kerja semakin sulit. Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi tekanan besar, bukan hanya soal kurs dolar, tapi juga ketidakpastian global, harga energi dan perlambatan konsumsi masyarakat. Beberapa ekonom menilai situasi ini belum tentu menuju krisis. Namun mereka mengingatkan bahwa jika kepercayaan investor terus melemah, dunia usaha bisa semakin berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan. Yang paling terasa biasanya justru kelas pekerja biasa. Karyawan kontrak, fresh graduate, pekerja pabrik, pegawai yang hidup dari gaji bulanan. Karena ketika perusahaan mulai melakukan efisiensi, yang pertama dikurangi seringkali adalah bonus, overtime, dan perekrutan baru. Lalu perlahan pengurangan tenaga kerja mulai dibicarakan. Beberapa asosiasi pengusaha juga telah mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat memberi tekanan berat bagi industri yang bergantung pada impor bahan baku. Namun situasi ini belum berarti semuanya hancur. Pemerintah dan Bank Indonesia masih terus mencoba menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan. Bank Indonesia menyatakan fokus mereka saat ini adalah menjaga keseimbangan pasar dan menstabilkan rupiah. Artinya, situasi masih bergerak, belum final, dan ekonomi selalu bisa berubah sangat cepat. Tetapi satu hal yang mulai terasa nyata adalah masyarakat sekarang hidup dalam rasa waspada. Orang mulai lebih hemat, mulai menahan belanja, mulai takut mengambil risiko. Dan mungkin itulah bagian paling menyeramkan dari situasi ekonomi seperti ini. Bukan angka dolar, bukan grafik merah, tapi rasa takut yang perlahan masuk ke kehidupan sehari-hari. Takut kehilangan pekerjaan, takut usaha sepi, takut tidak bisa bertahan. Karena ketika ketidakpastian mulai terasa di mana-mana, yang melemah bukan hanya rupiah, tapi juga rasa aman banyak orang. Menurut kalian, apakah ini hanya tekanan ekonomi sementara atau tanda bahwa masa sulit sedang mulai datang? Saat seseorang jatuh dan hidupnya mulai hancur, jangan lagi terlalu berharap pada siapapun. Kamu akan mulai sadar, orang yang dulu paling hangat, perlahan jadi dingin. Yang dulu setiap hari menghubungimu, tiba-tiba berubah sibuk. Kalau saat ini kamu sedang berada di titik terendah hidup, tidak punya uang, dihimpit tekanan, dan tidak ada satupun yang benar-benar memahami keadaanmu, maka dengarkan bagian ini sampai selesai. Karena ada kenyataan hidup yang tidak pernah diajarkan siapapun kepadamu. Jangan mengadu kepada keluarga, jangan melampiaskan keluh kesah kepada teman, dan jangan pernah merendahkan diri meminta dipahami atau meminta bantuan kepada manusia. Karena saat kamu benar-benar memahami sifat manusia, kamu akan sadar, banyak hubungan di dunia ini pada akhirnya hanya berjalan karena nilai dan keuntungan. Saat kamu sukses, semua orang terlihat baik. Tapi ketika kamu jatuh, orang yang paling cepat meremehkanmu, seringkali justru orang terdekatmu sendiri. Saat hidupmu masih baik, teleponmu tidak pernah sepi. Ada yang mengajak bertemu, ada yang peduli, ada yang selalu terlihat dekat. Tapi saat kamu jatuh, barulah kamu mulai melihat wajah asli banyak orang. Orang yang dulu paling akrab, perlahan menjaga jarak. Yang dulu sering mencarimu, tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Bahkan beberapa orang yang pernah baik kepadamu, mulai berbicara berbeda saat melihatmu tidak lagi punya apa-apa. Karena sebagian besar hubungan di dunia ini tidak benar-benar berjalan karena ketulusan. Banyak orang bertahan di dekatmu selama mereka masih melihat nilai dalam dirimu.
Saat kamu punya uang, punya jabatan, punya koneksi, atau hidupmu terlihat berhasil, kamu akan dikelilingi banyak orang. Tapi saat hidupmu hancur, kamu akan sadar, tidak semua yang dekat denganmu benar-benar ingin melihatmu baik-baik saja. Tidak banyak orang yang sungguh peduli pada penderitaanmu. Sebagian hanya menonton dari jauh. Sebagian lagi diam-diam menikmati kejatuhanmu. Dan yang paling menyakitkan, kadang yang paling cepat meremehkanmu, justru orang yang dulu paling dekat denganmu sendiri. Dunia memang tidak pernah ramah kepada orang yang lemah. Semakin kamu terlihat tidak berdaya, semakin mudah diremehkan. Semakin kamu jatuh, semakin sedikit orang yang benar-benar menghargaimu. Semakin dewasa kamu nanti, semakin kamu sadar, banyak hubungan tidak berjalan karena ketulusan, melainkan karena masih ada manfaat di dalamnya. Saat hidupmu masih stabil, masih punya uang, masih punya posisi, atau masih bisa membantu orang lain, kamu akan dianggap penting. Tapi begitu keadaanmu berubah, perlakuan orang pun mulai berubah. Pesanmu tidak lagi cepat dibalas. Nada bicara mereka mulai berbeda. Beberapa orang bahkan perlahan menghilang saat tahu kamu sedang kesulitan. Di dunia nyata, banyak orang sebenarnya tidak terlalu peduli pada penderitaanmu. Mereka hanya nyaman berada di dekatmu selama hidupmu masih terlihat baik-baik saja. Karena itu, jangan terlalu mudah percaya pada hubungan, pada loyalitas, atau pada kata-kata manis manusia. Sebab saat kepentingan mulai berbenturan, banyak hubungan bisa berubah dalam waktu singkat. Ketika kamu menceritakan kesulitan hidupmu, tidak semua orang benar-benar mendengarkan karena peduli. Sebagian hanya penasaran. Sebagian lagi diam-diam menjadikan ceritamu sebagai bahan pembicaraan. Dan saat kamu mulai meminta bantuan ke sana-sini, kamu akan melihat sesuatu yang menyakitkan. Orang yang dulu paling banyak bicara soal persaudaraan, justru sering menjadi orang pertama yang menghindar. Lebih kejamnya lagi, ada orang yang setelah melihatmu jatuh, bukan ingin menolong, melainkan berpikir apalagi yang masih bisa dimanfaatkan darimu. Itulah kenyataan dunia orang dewasa, yang kuat dihormati, yang lemah perlahan disingkirkan. Dan di dunia seperti ini, rasa hormat seringkali bukan datang karena kebaikan, tetapi karena nilai yang kamu miliki. Saat hidup sedang berada di titik paling rendah, semakin banyak kamu mengeluh kepada orang lain, semakin cepat orang mulai menjauh darimu. Awalnya mereka mungkin mendengarkan, tapi lama-kelamaan kebanyakan orang hanya merasa lelah mendengar penderitaan yang terus berulang. Karena pada akhirnya tidak ada yang benar-benar bisa merasakan berat hidup yang kamu tanggung. Yang tahu seberapa hancurnya dirimu, hanya dirimu sendiri. Saat seseorang jatuh, dunia tidak berhenti untuk ikut bersedih. Orang-orang tetap menjalani hidup mereka seperti biasa. Karena itu, saat hidupmu sedang berantakan, tidak perlu terlalu banyak menjelaskan keadaanmu kepada siapapun. Tidak semua orang benar-benar peduli. Sebagian hanya penasaran. Sebagian lagi hanya ingin tahu seberapa jauh hidupmu sudah hancur. Di masa seperti itu, kamu akan mulai sadar. Terlalu banyak bicara tidak membuat hidupmu membaik. Terlalu berharap pada manusia juga hanya membuatmu semakin kecewa. Maka ada saatnya seseorang harus belajar diam. Mengurangi pergaulan yang melelahkan. Menjauh dari hubungan yang hanya menguras energi. Dan berhenti sibuk menyenangkan semua orang. Karena saat hidup sedang sulit, yang paling dibutuhkan bukan perhatian manusia, melainkan ketenangan untuk memperbaiki hidup pelan-pelan. Belajar bekerja dalam diam, belajar menenangkan pikiran, belajar melewati fase paling gelap dalam hidup tanpa harus meminta belas kasihan siapapun. Seseorang biasanya baru benar-benar memahami manusia setelah pernah jatuh di titik paling rendah dalam hidupnya. Karena saat semuanya hilang, barulah kamu bisa melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang sebenarnya hanya datang karena keadaanmu dulu masih baik. Saat hidupmu berhasil, banyak orang terlihat tulus. Tapi ketika kamu tidak lagi punya apa-apa, perlakuan manusia bisa berubah sangat cepat. Yang dulu dekat perlahan menjauh. Yang dulu peduli mulai menghilang.
Dan orang yang dulu memandangmu biasa saja, tiba-tiba berubah ramah lagi saat hidupmu kembali membaik. Begitulah kenyataan dunia orang dewasa. Banyak orang tidak benar-benar menghargai dirimu sebagai manusia. Mereka lebih menghargai apa yang kamu punya, apa yang bisa kamu beri, dan seberapa bergunanya dirimu bagi hidup mereka. Karena itu, saat sedang berada di titik terendah, tidak perlu sibuk menjelaskan dirimu kepada siapapun. Tidak perlu memohon dimengerti, dan tidak perlu berharap terlalu banyak pada manusia. Tenangkan dirimu, perbaiki hidupmu perlahan dalam diam. Karena setelah melewati masa paling gelap, seseorang biasanya tidak menjadi lebih banyak bicara, melainkan menjadi lebih tenang, lebih berhati-hati, dan lebih memahami bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Pada akhirnya, hidup memang mengajarkan satu hal. Tidak semua orang yang datang itu peduli, dan tidak semua yang terlihat dekat benar-benar akan tetap tinggal saat hidupmu sedang hancur.